يا رأي اضرب 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 اضرب. Sebenarnya kalau dunia itu betul-betul ingin menyelesaikan isu Israel, sebenarnya yang bikin gara-gara Inggris sama Prancis. Udah baca belum Jenderal Israel yang ngomong bintang 2? Indonesia jangan ikut campur ya. Dulu beresinnya urusan rumah lu. Gua tuh ada orang gua di sana. Itu udah ancaman. Oh, udah ada statement itu? Ada. Coba 2 hari lalu. Jenderal Israel aktif IDF. Masa? Iya. Indonesia jangan ikut campur terlalu jauh. Orang gua ada di sana. Dan lu beresin urusan rumah lu banyak banget. Pemimpin Iran itu mati kan nggak sendiri. Menteri Pertahanan, advisor to the President, cucunya. Berarti kan intelijennya kuat sekali untuk kemudian tahu secara presisi ini mesti biar kena. Aku tahu tempat ini pertama kali waktu Laura ya. Oh, tahu ini dari Laura. Ngikutin yang Laura ya? Ngikutin yang Laura, kan rame banget itu. Sedih tapi ya? Sedih banget. Biar gimana tetap ibu-ibu ya? Iya ya. Ini pertanyaan-pertanyaan udah ada, aku udah siapin. Tentang pengumuman ke Iran kan. Jadi narasi-narasi ini aku juga sebenarnya kan belajar geopolitiknya cuman dari sosial media. Mumpung ada profesornya di sini ya kan, Bu Koni. Jadi kita bisa belajar langsung POV-nya gitu. Karena kan kemarin itu yang aku dapat di sosial media ketika USA itu ngebom ke Iran, pemimpinnya Ali Khamenei kan meninggal. Tapi ada narasi di mana rakyat gembira. Iya, terbelah kan. Terbelah. Itu jadi sebenarnya kondisinya gimana coba? Ini udah on belum nih? Udah. Ada. Oke, jadi gini, intinya kalau sekarang dilihat kenapa masyarakat terbelah, menurut saya itu ada operasi real war-nya oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat itu kan seperti kita lihat dia tuh selalu ikut apa yang disebut Jakarta Method. Jadi gini, kalau orang lihat sekarang kenapa dulu ada Yasmin Revolution, pernah kan beberapa tahun yang silam, apa segala macam. Itu sebenarnya adalah cara Amerika kok. Dulu tuh di Indonesia pertama kali diterapkan ketika kita dibelah antara PKI dan bukan PKI. Nah, sekarang di Iran itu pun begitu. Jadi masyarakat itu dipecah antara yang pro pemerintahan sama pro menghidupkan kembali Reza Pahlavi. Nah, the kingdom lah gitu. Nah, tapi kan mungkin itu tidak berjalan seperti diharapkan, makanya perlu trigger. Nah, ini yang menurut saya jadi berbahaya trigger ini. Kenapa? Gini ya, saya mau bahas ini karena selalu konteksnya saya tarik ke Indonesia. Banyak orang ngundang saya untuk bahas apapun belahan dunia. Kalau dia nggak ada konteksnya ke Indonesia, saya ngapain bahas? Iya. Jadi konteks ke Indonesianya ini bahaya karena ada 2 hal. Satu, kalau terjadi perang ini berkepanjangan dan berdampak kepada Selat Hormuz, maka bencananya di sana, kapal-kapal ini tahan di sana, tapi efeknya ke dapur rumah tangga kita semua. Iya, pasti langsung ke kita semua. Langsung ke rumah tangga kita semua. Karena apa? Pertama, kalau Hormuz itu terblokir ya. Blokirnya bisa macam-macam. Apakah memang diblokir oleh militer? Ya kan? Atau dilakukan apa sehingga terjadi pemblokiran? Atau dia nggak usah diblokir. Kayak sekarang udah terjadi nih. Karena ada keramaian, ada keriuhan, maka kemudian stagnansi kapal terjadi. Ya kita di Sudirman macet aja, efeknya kemana-mana. Penerbangan juga sekarang problem semua tuh. Apalagi kalau kapal tanker. Nah, kalau terkait penerbangan, ini yang menarik dari serangannya Iran. Iran ini kayaknya kesal banget nih pada negara-negara tetangga atau negara-negara teluk. Kan karena mereka itu kan menjadi base dari United States. Pangkalan militernya. Nah, jadi dia tuh yang saya juga surprise, bukannya dia hajar pangkalan militernya. Oh enggak, dia lihat rupanya titik lemah negara-negara ini kan mereka kan kuat di ekonomi. Mau Dubai, mau Kuwait, mau itu kan Bahrain misalnya. Itu kan negara-negara yang satu, dia tuh menjadi hub penting nih. Siapa aja mau ke Amerika, mau ke Eropa, kemana kita ke sana. Ini saya mesti pulang besok, saya langsung reroute arah lain karena males banget kan kalau terstranded di sana. Jadi intinya adalah dia tuh hub. Makanya dia pelajari kalau hub berarti kekuatannya kan di bandara, di port. Itu kan yang dihajar, bandara dan port. Yang kedua, ini berdampak pasti masif kepada ekonomi. Contoh aja, nggak usah dulu jauh-jauh ya. Itu yang tertunda penerbangan. Mungkin kayaknya kalau orang Indonesia kalau nggak salah beberapa hari lalu 53.000 yang pulang umroh sudah tertahan di sana. Nah, itu baru dari orang Indonesia. Berapa coba? Itu kan aktivitas Dubai itu aktif benar. Saya tuh terselamatkan aja. Saya baru pulang dari Genève, 6 jam kemudian bandaranya dibom. Saya di situ. Kalau nggak bisa stuck di sana juga. Nok-nok deh, jangan deh. Iya. Jadi potensi yang dilakukan oleh Amerika kepada si Iran ini kan sebenarnya yang orang pengen tahu kan mungkin masyarakat awam itu kurang paham ya.
lebih jauh. Sebenarnya masalah mereka nih apa sebenarnya? Kalau buat negara-negara Timur Tengah, mereka ini kan digoyang udah lama lah. Iya. Saya nggak mau mundur terlalu jauh lah. Kita lihat misalnya di tahun 2019, which is 27 tahun lalu. Itu ada serangan namanya kalau nggak salah Al-Baik gitu, lupa saya ya. Tapi itu mereka belajar parah karena mereka itu luluh lantak diserang oleh alutsista yang sangat sederhana. Atau nggak usah sebut alutsista lah, oleh senjata-senjata yang sangat sederhana. Mereka tuh panik banget dan kaget banget, sehingga kemudian berapa tahun ini mereka betul-betul memperkuat kekuatan angkatan militernya, pertahanannya, mau darat, laut, udara, cyber, and so on and so forth. Karena pengalaman itu sangat buruk buat mereka. Nah, satu hal kita mesti bersyukur sama Trump ketika dia melahirkan Abraham Accord sebenarnya. Ketika Abraham Accord dilaksanakan, ini Trump versi yang first one, yang pertama. Itu kan si mantunya ini pinter banget negosiasi nih. Dia bisa menundukkan negara-negara Teluk untuk akhirnya maulah berdamai, tanda kutip nih, dengan Israel supaya tensi di kawasan tuh menurun dan terjadi gitu loh. Nah, tapi sekarang itu tuh berubah. Menurut saya juga ada beberapa hal yang bikin berubah. Tapi kalau dari sisi Israel ini kita sering lupa. Seolah-olah kalau udah perang begini yang salah Israel melulu ya. Saya tuh harus coba fair karena kebetulan saya waktu S3 juga penelitian saya di Israel. Jadi saya agak mendalami culture gitu, nggak cuman textbook. Secara budaya kita mesti paham, Israel itu dari era Mas Denny Kristen kan, Perjanjian Lama baca ya, itu di Esther itu disampaikan dia tuh pernah mau dimusnahkan waktu Persia di abad itu. Iya, saya tahu itu. Nah itu di Perjanjian Lama, sehingga secara budaya, secara sosiologi, secara apalagi keimanan, mereka merasa ini juga perang atas nama Tuhan dong. Karena mereka ada bumbu itunya. Ada bumbu itu dong. Karena ada di kitab suci loh. Itu kan. Mereka diselamatkan oleh Esther kalau nggak salah waktu itu agar mereka selamat. Tapi waktu itu temanya sama. Persia mau memusnahkan Israel. Iya betul. Nah hari ini hari sakti nih. Ini the Purim Day. Untuk bangsa Israel ini Purim Day. Itulah hari kitab suci itu. Di mana ketika mereka mau dimusnahkan, tetapi mereka selamat dari bangsa Persia. Jadi momentumnya itu nggak main-main. Di sisi Amerika ingin meluluh lantakan, di sisi Israel, this is pokoknya one and for all. Gua dulu pernah selamat nih era Persia, dan kalau kita baca sejarah Israel kan mereka bangsa yang dijanjikan Tuhan lah, whatever the story. Mereka tuh udah harus luluh lantak dari kapan, buktinya nggak luluh lantak juga. Tapi balik ke, saya nggak mau bahas kitab suci, saya mau bahas soal Purim Day spirit to the Israelis. Itu sudah ke hatinya mereka sekali. Jadi kalau sekarang kita lihat kenapa juga besar-besaran serangan itu ya masif. Jadi, it's not about only war gitu. Cuma kan mungkin banyak yang, ya mungkin teman-teman awam banyak yang belum tahu. Tadinya Iran itu Persia, terus segala macam. Mungkin mereka belum paham gitu kan lebih jauh. Tapi pasti ada juga yang udah paham. Jadi kayak, apa ya, masalah-masa lalu tuh tetap ada ya. Mengakar di dalam jiwa masing-masing ya. Gila, apalagi bangsa Israel kan bangsa yang sudah dikenal selalu dimusnahkan. Dia dimusnahkan oleh semua orang. Yang nggak tahu memang takdir Tuhan kayak gitu. Tapi takdir Tuhan juga kan bilang bahwa dia tuh akan selamat. Saya nggak mau bilang bahwa dia akan selamat besok. Tapi yang saya mau bilang adalah spirit itu ada di jiwa mereka untuk survival. Misalnya waktu saya sekolah di sana, penelitian di sana, itu mereka tuh udah biasa ngomong begini. Mereka tuh tidur sebelah mata tertutup, istilah mereka begitu. Karena mereka alert terus saat itu mereka akan dimusnahkan. Mereka udah dimusnahkan oleh bangsa apa aja. Oleh urusan apa aja. Misalnya waktu era Roma. Era Roma itu kalau nggak salah hanya karena urusan dia menemukan warna merah. Jadi bangsa Israel ini kan bangsa peneliti, bangsa yang kreatif gitu. Di era itu warna merah nggak ada. Kalau nggak salah ya, ini mesti dikoreksi oleh ahli-ahli sejarah. Tapi kalau nggak salah ingat waktu saya ke Museum Israel tuh, itu yang terjadi. Hanya gara-gara nemuin warna merah, kemudian mereka jadi kaya. Karena yang pakai kan akhirnya kerajaan semua kan. Hanya gara-gara nemuin warna merah itu pertama kali. Nah itu mereka diusir, dibuang, bayangkan. Jadi dari semangat Israelnya juga kita mesti melihat bahwa mereka pasti akan melawan habis-habisan. Nah di lain sisi sekarang kita mesti balik ke negara-negara Teluk. Negara Teluk ini kan hampir bisa dibilang semuanya pro Amerika, atau paling nggak CS lah kalau kita nggak sebut pro Amerika. Ya dong. Nah ini makin membuat jadi kompleks kan masalahnya. Jadi rumit. Nah kalau mau ceritain kerumitnya Indonesia nih, kita geser ya. Kita masuk BOP pula. Iya itu. Board of Peace. Itu yang kemarin jadi sorotan banget. Kenapa Presiden ada di BRICS? Kenapa ada di BOP? Saya rasa sih kalau niatnya benar Pak Presiden tuh. Pertama gini, Presiden kita itu terkenal sebagai the Foreign Minister Presiden. Dia tuh sebenarnya Presiden atau Menteri Luar Negeri kayaknya udah
Beda tipis. Nah, jadi itu kita semua tahu lah, dunia luar pun juga tahu dia foreign ministry, foreign affairs president. Jadi mungkin momentum itu dia mau pakai. Kedua, mungkin dia mau menggunakan ceritanya non-alignment. Nah, cuman BOP ini dari awal memang udah heboh. Kontroversi lah. Pertama, Palestinanya nggak ada di situ. Iya. Ya, itu kan fatal. Kamu menamakan diri BOP, tapi Palestinanya nggak ada di situ. Itu udah threat, udah tanda merah. Dan contoh merah kedua, negara hebat lainnya seperti di sisi lain, yaitu Rusia dan Cina, mereka nggak masuk. Nggak ada. Dan mereka menunggu. Artinya mereka kan mau lihat gitu. Contoh, benar apa peace atau ini dipakai kendaraan oleh Amerika Serikat. Ternyata asumsi atau perkiraan Putin misalnya, itu betul. Nggak lama kemudian terjadilah serangan ini. Iran. Dan kalau dilihat dari dokumen-dokumen rapat serangan Israel yang dibantu Amerika terhadap Iran, itu duduklah salah satunya nih ya, Bos Ventura. Ventura Bos ini saya lupa namanya ya, tapi dia itu di Board of Peace tuh duduk sebagai orang penting di situ. Artinya apa? Artinya pihak Amerika memang support habis serangan ini. Pertanyaannya, berarti Board of Peace ini kan jadi nggak netral. Jadi kaki tangan dari Trump ataupun kepentingan Amerika Serikat. Di sini ya saya nggak jelekin Trump loh. Saya bilang Trump ini waras untuk make America great again. Walaupun caranya jadi kacau balau ya. Menimbulkan keonaran di mana-mana. Di mana-mana. Tetapi kalau dari konteks itu harusnya Indonesia juga punya presiden yang make Indonesia great again. Jadi jangan dulu ngurusin negara orang kalau saya sih ya. Jangan dulu jauh dulu kita mainnya. Beresnya dulu di rumah kita sendiri gitu. Nah, ini yang saya pikir dan kenapa saya sarankan beberapa hari yang lalu, mungkin presiden terjebak ketika masuk ke BOP. Kita nggak tahu tiba-tiba dikenakan 17 triliun dan itu iuran tahunan. Artinya kan nggak cuma satu kali. Kedua, kita menjadi pembentuk tentaranya BOP, which is menurut aku bahaya untuk TNI. Bahaya untuk TNI itu begini. Pertama, tentara kita itu nggak di bawah UN. Jadi kalau ada apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Yang kedua, kalau UN itu model sistemnya udah jelas. Siapa berbuat apa, kontingennya bagaimana. Ini baru dan bentukannya sekali lagi ya, oleh board, bukan state. Nah, yang ketiga, ini kalau mau diterjunkan di Gaza kah, apa nanti tertarik-tarik ke area manapun di Teluk, kita mesti paham, konteks perang di sana tuh nggak kayak perang di Papua, nggak kayak perang di Timur Timur. Itu daerah yang sangat volatil. Ya kan? Jadi apapun jadi yang tadinya bisa bantuan kemanusiaan dalam hitungan persekian detik bisa berubah jadi security alert gitu. Nah, kasihan tentaranya kan, doktrinnya tuh gimana? Makanya saya sempat ingatkan presiden, sebenarnya dengan BOP ini, dengan adanya Iran ini menyerang diserang begini, inilah momen kita, excuse kita untuk bilang, BOP lu udah salah nih, gue masuk ke lu tuh bukan buat gini, buat peace. Sekarang kok jadi board of war atau board of perang. Bisa angkat suara untuk hal itu. Jadi kita pun keluar dari situ tuh terhormat dan ada pride-nya. Angkat muka gitu loh. Bukan salah kita, bukan kita yang gamang atau kita tiba-tiba berubah pikiran, tapi memang you did something that we're not agree with gitu. Bukan gitu. Ini nih deal-dealan di awal. Deal-dealannya. Gue ini mau sacrifice misalnya uang buat ke Aceh atau buat ke Tapteng 17 triliun. Udah deh gue belokin ke lu karena gue peduli Palestina gitu misalnya. Karena ada peace-nya ya. Ada peace-nya, tapi sekarang dengan lu bikin begini, apalagi si Bos Ventura ikutan rapat saat menyerang Iran. Jadi tanda kutip. Tanda kutip, gue keluar deh. Ini yang saya lagi coba harap presiden mendengar dan presiden bikin, moga-moga aja dengerin ini. Terus mau berbuat sesuatu. Karena bukan aku aja yang ngomong ya, sekarang udah berapa hari lalu kalau nggak salah MOI. Kemudian tadi malam saya terima jam berapa? Jam 11 malam. Dari para senior angkatan, senior TNI kita, yang merasa bahwa ini akan berbahaya buat tentara kita gitu kalau diteruskan. Berarti sebenarnya langkah yang perlu dilakukan presiden sekarang untuk mengantisipasi kondisi global ini adalah sikapnya dia yang mau diambil ke depannya dalam waktu cepat begitu kan? Ya sebenarnya itu sebenarnya yang ditunggu kan? Sebenarnya dia mau. Contohnya dia ngomong gini, oke deh, gue mau jadi penengah, gue mau jadi mediator. Yang aku dengar malah mau jadi mediator kan, yang terbaru mau berangkat untuk jadi mediator antara Iran dan Amerika. Apakah itu cuma hoax? Udah berangkat kan kalau nggak salah. Bener. Ya, udah berangkat tapi saya nggak tahu kemana. Kok tiba-tiba besok kemarin sudah ada di pemakamannya Pak Trisutrisno? Apakah di tengah jalan berubah karena harus menjadi inspektur upacara? Saya nggak tahu. Iya. Tetapi yang pasti sudah berangkat. Nah.
Tapi menjadi mediator pun, ini menurut saya question mark gitu ya. Mohon maaf dengan segala hormat. Jadi pertanyaan ya? Jadi gini loh, ini negara baru baru perang lah, baru lempar-lemparan gitu piring terjadi. Kan nggak mungkin. Kita ini siapa? Pertama kita nggak pernah menjadi mediator untuk Timur Tengah. Ini skala gede lah ibaratnya. Dalam skala, ya kan? Ya, contoh lagi nih, Abraham Accord tadi kita nggak ikutan. Yang duduk manis nih nggak ada dordar. Karena Abraham Accord kan nggak pakai dordar perang. Iya, betul. Cuman diplomasi. Lah, ini pas orang lagi tersinggung, marah, apalagi terhina dong dari kepala negara. Dan cucunya kan masih 14 bulan itu loh. Betul. Itu kan buat rakyat Iran, terlepas dia yang pro mau Iran berubah atau tidak, itu kan kehormatan negara, kepala negara kita. Coba kepala negara kita tiba-tiba digituin. Iya, bukan main-main punya lah. Bukan main-main, dan pasti semua rakyat akan bersatu marah. Nah, itu menurut saya momentum yang satu akan membuat rakyat Iran, dia nggak akan retaliasi, pokoknya akan hajar terus. Nah, makanya dia membabi buta kan, menyerang Dubai, menyerang Kuwait, menyerang semua negara Teluk yang menjadi base atau ada base Amerika. Padahal sesama negara Islam ya. Itu yang menjadi lucu gitu. Karena di luaran itu kan narasi yang dibungkus adalah kita warga Indonesia masa berdiam diri para saudara kita yang Islam diserang. Tapi kan maksudnya, tapi Islam kita beda, kita Sunni, dia Syiah. Ya itu, jadinya kan jadi kemana-mana. Karena begini, kita coba luruskan ya, Bu Kony ya. Sebenarnya kalau dilihat dari kacamata Bu Kony, ini permasalahan agama kah yang lebih dominan, atau ini permasalahan antara peta kekuasaan wilayah negara yang mana ada tujuan politik daripada Presiden Amerika untuk melakukan serangan kepada Iran. Gini, kalau jawab itu susah, banyak buku udah ditulis. Tapi saya ngomong sederhana aja. Sebenarnya kalau dunia itu betul-betul ingin menyelesaikan isu Israel, ya Israel karena dianggap si goro-goro kan si Israel nih, yang dianggap ya, saya ngomong pakai underline yang dianggap. Dia dianggap. Sebenarnya yang bikin gara-gara Inggris sama Perancis, Sultan Ottoman itu punya kekuasaan di daerah itu 400 tahun. Masih itu ya. Di Ottoman Empire, can you imagine 400 years? Itu dia nggak mau tarik garis bahwa mana misalnya Palestina, mana Israel, mana apa, enggak. Why? Dia tahu betul itu Islamnya terpecah. Tribes-nya terpecah. Islamnya ada Syiah pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 7. Ada hierarkinya. Ya, ada hierarki. Terus ada Sunni juga yang hierarki. Jadi dia nggak mau Sultan Sulaiman. Pokoknya gue kuasai daerah itu, tapi gue nggak akan pernah tarik garis atur aja deh. Ya. Apa TST deh antara lu. Kayak digantungin sama dia. TST lah antara lu sendiri lah, gitu kan. Yang lu ngerti tribe-nya, lu ngerti apa pantangannya. Nah, tiba-tiba datanglah 2 kolonel bego ini kan, ya kan, yang Inggris sama Perancis. Bos, kita pusing nih, begini tuh, tarik aja garis. Tarik garis. Dan itu di ACC oleh negara besar waktu itu. Ada Inggris, ada Amerika Serikat. Nah, maksud saya, kalau memang kita betul real mau menyelesaikan, kenapa sih nggak panggil aja tuh yang gara-gara ini kan negara dua ini. Lu selesaiin deh. Duduk bareng gitu. Saya bagaimanapun saya tetap hormat pada Trump waktu itu karena dia berhasil mendudukkan orang untuk Abraham Accord dan mereka berdamai kan. 27 years loh, dari mulai serangan 2019 sampai 2026 they are good gitu. Nah, sekarang ada kayak begini kan kacau lagi semuanya. Berarti kalau kita tanya garis besar yang paling poinnya di sini, tujuan Trump paling besarnya ke arah mana? Saya nggak tahu, tapi kalau kita lihat beberapa saat sebelum ini terjadi kan kita udah melihat tuh Reza Pahlavi udah diagung-agungkan lagi. Udah mulai dibawa narasinya ke atas lagi. Kemudian bagaimana Iran sebelum Khomeini, bukan ini ya, Khomeini, the old Khomeini. Sebelum Khomeini dan sesudah Khomeini, bagaimana Iran dulu perempuannya bisa, before and afternya. Ya, pokoknya before and after lah, perempuan dibedakan dan lain dan sebagainya. Itu dibelah dulu. Tapi kembali, mau apapun kepentingan Trump untuk mengacak-ngacak Iran ataupun kepentingan Israel terhadap Iran, menurut saya yang lebih harus kita tarik adalah Indonesia ini mesti apa? Nah, karena gini, buat saya yang paling penting sekarang Indonesia tuh harus bersiap-siap ya. Satu, kalau perang ini berkelanjutan, karena ini eskalasinya, kalau ada yang nanya gini, Bu Kony mau perang dunia ketiga belum tentu. Tapi kalau soalnya kita tuh hobi banget ya ngomong perang Rusia Ukraina, perang dunia ketiga. Perang ini sendiri itu narasi yang paling banyak kan di sosial media. Karena itu narasi paling seksi menurut aku. Udah jadi seksi itu dalam bentuk clickbait ya. Karena ketika ada World War III, itu orang kan jadi nyimak, kenapa nih kita mau perang dunia begitu. Ini akan pertama eskalasi ini udah sangat tinggi, udah sangat sensitif. Tapi masih bisa kita lihat bagaimana peran Rusia dan Iran di PBB. Cuman ini sudah mulai pemanas sangat karena kan
tadinya Inggris, Prancis nggak mau ngasih base-nya buat US, sekarang ngasih. Jadi serangan kemarin terhadap Israel itu agak masif karena ada bantuan itulah. Nah, ini yang bisa membuat semakin parah. Makanya tugas Indonesia sekarang sebenarnya kalau saya itu inginnya kita lebih ngitung aja, kita pakai kalkulasi cepat. Ini kalau perang berjalan 3 bulan misalnya, atau sebulan, atau 3 bulan, 6 bulan, setahun, efeknya ke Hormuz, dan ukur aja efek ke Hormuznya itu berapa hari, berapa lama. Impactnya sejauh mana? Impact ke energi kita berapa lama, berapa banyak. Kenaikan energi itu akan melompat ke berapa misalnya. Karena emas melompat, semua melompat kan. Apakah naik 5%, 50%, 100%? Kenapa? Ketika energi ini naik, otomatis semua barang rumah tangga naik. Pasti. Dan Indonesia secara keadaan itu sedang nggak baik-baik. Karena gini, sebenarnya apapun negara selama 9 bahan pokok itu terjamin, baik-baik aja, mereka akan aman. Contoh nih, saya udah 4 tahun tinggal di Rusia ya. Perang dari mulai perang masih special military operation sampai perangnya besar, sampai sekarang udah berdamai ini ceritanya. Itu apapun keputusan Presiden Putin itu nggak pernah dipertanyakan. Ada yang bilang bang aku gini, karena Rusia negara otoriter, lu nggak pernah tinggal di Rusia, lu nggak tahu sama sekali nggak otoriter Rusia itu, sangat terbuka gitu kan. Tapi apa yang saya perhatikan, semuanya murah. Jadi kalau sekarang Pak Denny misalnya tinggal di Rusia, 9 bahan pokok tuh murah banget. Jadi mau dordar ceritanya besok jenderal di situ dimatikan, hari ini Presiden Putin masuk kota saya, terus telepon semua dikacau. Karena kan demi keamanan Presiden, kita sering sekali tuh telepon tuh dikacau, GPS hilang, WhatsApp mati, and so on and so forth. Malah sekarang udah resmi nggak boleh ada lagi kan, WhatsApp dan Telegram dipakai. Itu semua buat keamanan dalam negeri. Itu nggak ada yang komplain. Punten Bu, aku jadi mikir kemarin kan Pak Presiden itu fokus banget dengan swasembada energi, swasembada pangan, kedaulatan ada di situ. Apa ada urusannya sama ini ya? Harusnya ada urusan ke sana. Tapi kalau sekarang serius ke sana, kenapa MBG itu import ya banyaknya? Kalau saya misalnya gini, kalau memang MBG itu jadi suatu program serius, itu jadi agak meleset dari Irak Iran. Sedikit aja. Sedikit aja. Harusnya betul-betul diperhitungkan berapa petani apa aja yang mesti dikembangkan, peternakan seperti apa yang dikembangkan, unggas dan lain-lain yang dikembangkan. Kalau itu betul dijalankan, harusnya betul-betul terjadi kan roda ekonomi yang berputar. Demand untuk untuk makan sehat terjadi, kemudian supply-nya ada. Nah, yang jangan terjadi kan sekarang dari mulai piringnya aja dari luar, apalagi isinya. Apa mungkin untuk sementara kali ya? Karena aku ngelihat dari kemarin, maaf ya, ini bukan ngebelain Pak Prabowo ya. Kita juga nggak nyalain Pak Prabowo, by the way. Aku juga nggak nyalain. Iya, karena aku ngelihat. Cuma ada sistem yang menurut saya nggak jalan bener. Gitu aja. Dan untuk membenahi satu negara itu di mana pemerintahan sebelumnya sudah pernah membuat akar-akar tertentu, ya itu kan nggak gampang Bu, ya kan? Makanya aku bilang, jadi PR sekarang tuh paling cepet tuh ngejar itu aja dulu. Balik ya, ini dampaknya akan panjang kalau sampai ke ini loh, jangan salah kita subsidi kan. Kita di bahan bakar subsidi. Berapa kuat kita untuk menahan itu dengan adanya program MBG yang berapa ratus triliun, nanti mesti subsidi juga berapa. Nah itu yang mesti ada hitungan cepat para ahli ekonomi, mungkin mesti ngundang ahli ekonomi, sehingga kita jadi tahu, oke, ini persiapan kita dan kita bisa pack gitu, harga tuh akan di titik mana udah akan rawan sekali. Karena tentang negara itu tentang masyarakat yang gemah ripah rojinawi dan bisa makan betul kan? Berarti statement dari Pak Purbaya itu penting juga sih ke depannya gitu loh, untuk melihat kondisi perekonomian dan keuangan kita, bahwa dengan adanya kondisi global seperti ini, negara Indonesia secara keuangan baik-baik saja atau tidak gitu kan, ke depannya begitu kan? Atau kalau nggak baik-baik, ada kayak persiapan bahwa mental ya, secara mental nih, bahwa kita misalnya dulu zaman Pak Harto tuh ada mengencangkan ikat pinggang misalnya, ya kan? Nah atau mesti semacam itu, gitu, atau banyak hal lah bisa dilakukan supaya efeknya tuh nggak masif. Karena gini, jangan kita cuma bahas perangnya, tapi kemudian kita lupa PR kita tuh banyak. Kembali saya bilang kan, Hormuznya yang terblokir, efeknya masuk ke dapur kita semua. Dan itu udah pasti, nggak mungkin enggak gitu. Cuma dalam waktu berapa lama dan impactnya sejauh mana, ini kan baru dimulai masalahnya. Nah itu, tapi kalau ahli ekonomi bisa gitu. Iya, makanya. Dia kan bisa war game. Wargamingnya nih, wargaming sebulan, wargaming 3 bulan, wargaming 9 bulan. Itulah perlunya orang pinter kan. Cuma kan maksudnya masyarakat harus aware, makanya gue bikin podcast ini supaya kita sama-sama tahu kondisi global itu bisa memberikan impact sampai ke dapur kita, seperti apa yang disampaikan Bu Kony. Ada satu pertanyaan bagus nih, kalau Indonesia salah langkah dalam konflik global ini, Indonesia kedepannya bisa gimana? Yang pasti kalau saya boleh ngomong salah langkah adalah posisi di BOP. Itu ya? Kalau nggak dikoreksi posisi di BOP gini, Indonesia itu punya kelebihan yang sudah mengakar ya, adalah posisi bebas aktif,
non-aligned. Iya, itu dari dulu kan. Dari dulu. Non-blok lah istilahnya. Indonesia itu dikenal dunia karena konferensi Asia Afrika. Saya itu baru pulang dari Sorbonne, konferensi Sorbonne. Yang kita bahas adalah revisit the non-alignment movement. Anda bisa bayangkan di kepala Anda nih seorang Denny Sumargo, dia orang Indonesia, pasti dia Asia Afrika. Pasti dia Bandung Spirit. Bahasa gaulnya gitu lah. Bandung Spirit. Loh, kok tiba-tiba Anda kayak melenceng gitu. Sekali lagi, saya mencoba memahami pemikiran Pak Prabowo, bukan saya sok tahu ya, tapi saya coba memahami kenapa ya dia tiba-tiba pengen berangkat dan menengahi. Niatnya kan baik. Kalau niat nggak bisa disalahkan. Niatnya baik. Nah, terus saya pikir, mungkin karena dia bersahabat dengan Raja Jordan. Karena kan di sana ada Jordan nih. This is his best friend kan. Nah, Raja Jordan ini mungkin bisa menjadi menurut dia ya, mungkin bisa menjadi gue bisa lebih enak nih. Gue bisa ngomong sama Trump anytime because we are very close, we are in the same board. Tapi untuk geng Timur Tengah nih yang gue nggak terlalu deket, gue ada si Jordan nih gitu kan. Satu yang mungkin beliau lupa, di dalam konteks Teluk, kalau kita belah-belah negara Teluk, Jordan ini dianggap pro barat juga. Which is enggak juga terlalu apa? Enggak terlalu ke clean timur gitu. Dalam artian di posisi non-aligned. Jadi ini yang menurut saya kalau harus dilakukan apa? Balik ke titik kemandirian, keberdikarian dan spirit kita awal, which is Asia Africa Conference, dan itu diakui dunia loh. Oleh pemimpin kita dulu, diterangkan dengan jelas di UN waktu itu, dan diikuti negara-negara lain kan sampai terjadinya konferensi Asia Afrika. Jadi kalau saya bilang BOP ini akan memberatkan, itu dulu aja. Kalau saya kan lihatnya yang paling bisa cepat. Saya juga feelingnya sama Bu ke sana Bu. Itu dulu. Cuma kan saya bukan ahli. Makanya kita datangkan orang yang lebih paham gitu ya. Enggak lah. Kalau akademis itu terus belajar, nggak ada ahli. Betul. Cuma kan ini kita kan ada di BRICS juga ya. Sementara di BRICS itu bagaimana Cina dan Rusia itu sangat dominan di sana. Dan di mana hal ini mereka sangat mengecam ya terhadap Amerika, terhadap serangan dia ke Iran. Positioning kita apabila di BOP ini Indonesia tidak mengambil tindakan yang tegas, di BRICS-nya ada pengaruh. Bukan tindakan yang tegas, di BOP itu harus mundur kalau saya bilang. Ya itu tindakan mundur itu. Ya mundur atau apalah excuse-nya apa. Karena gini, kalau kita lihat BRICS sekarang tuh BRICS itu kekuatan 40% dunia. Dan di situ kan bukan cuma Cina dan Rusia, kita lihat ada India, ada Brazil. Yang betul-betul dulu ini adalah the power of global south lah. Ya kan? Nah, mesti kembali kita lihat. Rusia ini kan sakit hati gara-gara Ukraina. Gila nih, Ukraina dibikin jadi proksinya si Amerika dan Eropa, betul? Dia dendam banget sama namanya kejadian kemarin. Kalau maunya gitu. Jadi buat dia, gue udah nggak mau lagi deh lihat Eropa. Dulu kan Rusia tuh antara setengah Eropa setengah Asia kita tahunya kan. Betul. Sekarang enggak, kalau kita perhatikan, Putin tuh udah bikin lah, kita tuh mending bikin sesuatu yang lebih Asia. Makanya di atasnya BRICS itu ada Greater Eurasian Partnership. Jadi Rusia yang akan lebih besar, yaitu ya tadi negara-negara satelitnya Rusia itu kerjasama baik dengan Cina dan lain-lain. Jangan salah, dari kawasan kita siapa yang paling cepat menyambar opportunity itu? Malaysia. Jadi Malaysia tuh pintar banget tuh Perdana Menterinya. Begitu itu diomongkan oleh Presiden Putin, dia datang ke Vladivostok. Saya ada di sana soal waktu itu. Dan dia langsung komit ke Presiden Putin, saya akan ikut masuk di Greater Eurasian Partnership. Nah, Indonesia jadi bukan BRICS aja, dia bisa punya kesempatan di sana. Kalau dia terlalu barat, jadi kita udah kayak mengkhianati spirit Bandung. Kemudian juga kita jadi salah tingkah dong. Pasti dong, nggak mungkin di BRICS kita nggak salah tingkah. Kalau bahasa gaulnya lu diketok, lu ngapain sih cepet-cepet ikutan? Mbok lu koma dulu, mikir dulu. Kembali lagi kepada tentara, karena satu ya, mungkin kalau cuma di BOP saja, itu bisa tinggal diplomasi, diplomatic way. You talk and explain the things, why the reason you are in, gitu kan. Tapi masalahnya di BOP melahirkan tentara nih, betul nggak sih? Si BOP kan menciptakan tentara nih. Nah, gilanya Indonesia, baru aja BOP ngomong bikin, oke, saya mau kirim 20.000, which is if you calculate 20.000 itu 40% dari total troops. Makanya 2 hari lalu si orang Amerika, saya lupa nama jenderalnya, dia bilang, oke, kalau gitu Indonesia itu jadi wakil panglima dari si tentaranya BOP ini. Aduh, itu kan berarti kan kita udah menjadi Western atau masuk ke negara Global North. Dan itu kan bisa membangkitkan amarah masyarakat kita juga ya. Marahnya kalau masyarakat, saya lupa lihat gini ya, gini. Presiden tuh niatnya baik, tapi kamu nggak bisa jadi moderator lagi apa? Mediator di rumah orang. Secara rumah lu sendiri lu nggak bisa mediasi, betul nggak sih? Gimana mungkin kamu beresin rumah orang, rumah lu sendiri lagi berantakan, dapur lu belum beres, rumah tangga lu lagi pada musuhan misalnya, nggak pada saling ngomong gitu kan? Nggak gitu juga. Contoh,
orang cepat akan ngitung 17 triliun. Mendingan gue kasih ke Tamiang, atau gue kasih ke Tapteng, atau gue kasih ke Papua, atau environment yang sudah keburu rusak. Itu kita apain lah, nggak tahu pokoknya. Investasi gitu. Itu ya. Akan lebih ke sana mereka akan berpikir. Iya. Ada tadi sedikit pertanyaan bagus tadi. Indonesia selalu dibilang politik kita kan bebas aktif. Tapi kan dunia udah mulai panas nih kayak begini nih. Arahnya katanya mau ke kiamat katanya. Cuman gue pikir ini masih terlalu cepat lah narasi itu. Nah, politik bebas aktif kita, apakah masih relevan nggak untuk kita pakai ke depan? Sangat, makanya saya bilang kita mesti keluar dari BOW. Karena itu ya? Makanya kita mesti keluar dari Board of War itu supaya kita bisa mengaktifkan non-online kita. Toh cukup, gestur kemarin udah dibaca oleh Presiden Trump. Oh, Indonesia ini serius nih, dia pengen ikutan di panggung dunia. Ya, saya takutnya kita kejebak di situ kan posisinya gitu loh. Kalau saya ngelihatnya nggak usah pakai takut. Sebenarnya ini kalau bahasa saya sendiri, waktu Presiden Trump dengan tidak sopannya memberikan map kepada Presiden Prabowo, saya lihat lagi dan Presiden Prabowo-nya kayak bingung kayak apa, itu saya tersinggung. Kalau sebagai bangsa Indonesia saya nggak mau kalau digituin. Lu ajudan bukan, Letkol TNI bukan gitu kan. Terus sebelahnya ada si wakil presidennya, kenapa nggak suruh wakil presiden yang pegang? Betul. Kenapa mesti Presiden Prabowo, atau ke kirinya lah ada siapa, aku nggak tahu deh. Sebelah yang tinggi-tinggi. Buat yang nggak tahu videonya ada di sini. Sorry ya, ini kan bukan anak buah dan bukan staff lu gitu. Jadi ada gestur non diplomatik, tapi gestur itu arogansi yang menunjukkan, dah lu di bawah gue sekarang. Itu yang aku nggak terima. Gue pegang lo. Nah, ini yang nggak benar. Makanya harus cepetan, karena excuse-nya bener nih. Ini udah bukan board of peace, man. Ini udah board of war. Gue cabut ah. Gitu kan enak. Dan Trump akan sadar, oh gila juga ini orang nggak bisa lu gituin. Nggak bisa gue gitu. Indonesia ini negara berdaulat, bermartabat. Itu yang sebenarnya mungkin masyarakat Indonesia pengen nunggu itu, dan semoga dalam waktu dekat itu bisa kita lihat ya sebenarnya. Tapi Bu Kony perhatiin nggak sih, ini udah mau setahun ya, setahun pemerintahan, sudah lebih dari setahun ya, setahun pemerintahan Pak Prabowo. Apa hal-hal positif yang Bu Kony lihat dalam pemerintahan ini selain hal-hal negatif? Saya banyak lihat positifnya. Saya bilang niat-niatnya itu udah bagus. Kita ada di panggung. Kan saya sering ngomong dulu, kita ini bukan jago kandang. Kita itu harus muncul ke panggung dunia. Nah, tapi panggung dunia itu kita harus muncul. Positioningnya kayak gimana? Positioningnya mesti jelas. Kedua, domestic affairs lu udah beres. Karena gini, udah baca belum Jenderal Israel yang ngomong bintang 2? Saya lupa. Indonesia lu jangan ikut campur ya. Lu beresin aja urusan rumah lu. Gua tuh ada orang gua di sana. Itu udah ancaman. Oh, udah ada statement itu? Ada. Coba 2 hari lalu. Jenderal Israel aktif IDF. Masa? Iya, Indonesia jangan ikut campur terlalu jauh. Orang gue ada di sana. Dan lu beresin urusan rumah lu banyak banget. Oh, berarti kita punya data-data, dia ada pegang. Nggak mungkin enggak lah. Israel, halo Pak Denny, itu Pak, itu si presiden pimpin Iran itu mati kan nggak sendiri, almarhum itu. Menteri Pertahanan, advisor to the President, cucunya, beberapa jenderal saya lupa jabatan-jabatannya. Bisa momennya pas gitu. Berarti kan intelijennya kuat sekali untuk kemudian tahu secara presisi ini mesti kena. Nah, ini yang mau saya bilang juga, di BOP ketika memutuskan masuk BOP, kita ini intelijennya siapa? Kan harus ada tuh intelijen ekonomi, tarif. Kenapa kita bisa salah tuh? Yang dari tarif katanya 19 kita 32 kita nego ke 19. Loh, toto orang dikasih gratis 10. Artinya kan menurut gue, lu ada intelijen lu nggak jalan lah. Udah, kalau saya boleh jangan marah nih untuk Bais sama Bin. Saya nggak tahu lagi intelijen apa lah. Tapi ada yang nggak jalan sampai presiden lu diketahuin orang Indonesia sendiri karena dia jauh-jauh nego ke sana untuk 19. Ternyata for free is only 10 gitu. Gimana? Ya kalau masalah itu mohon maaf ya, memang kayak jalur komunikasi dari kemarin kita udah bahas kayak lambat banget masuk ke presiden gitu. Apa ada yang nahan? Ya nggak tahu. Kita nggak tahu nih lambat. Karena banyak yang bilang ini presidennya, mohon maaf ya, saya nggak suka tuh ada yang ngomong presidennya on. Presiden Prabowo itu bukan on, dia pinter banget. Dia pendidikannya tinggi banget, dia juga jenderal hebat. Cuma nih apa ada yang menyekap nih kalau bottleneck nih, si tutup botol ini siapa nih gitu. Tutup botol ini yang paling bertanggung jawab sehingga presiden kayaknya hidupnya dalam angan-angan atau awang-awang. Karena informasinya hanya dari si tutup botol. Itulah kalau aku. Oke, baiklah Bu, kita belok lagi ke sana ya Bu ya, jangan ke situ dulu ya. Nah ini ada pertanyaan dari netizen saya, kalau peran besar itu bisa pecah nggak dalam waktu ke depan dan posisi Indonesia bakal aman? Menurut gue sih nggak akan aman ya.
ke depannya? Sendiri jawab sendiri. Iya kan ahlinya. Bukan juga. Iya. Kalau akan tidak atau enggak, lihat eskalasi. Eskalasinya. Karena gini, menurut saya tuh negara Teluk tuh udah kesel banget lah. Ada kalimat gini, kenapa yang lu hajar fasilitas sipil? Iya. Betul nggak? Apa urusannya? Kalau mau hajar fasilitas militer deh. Iya. Seolah gitu kan. Iya. Ya itu, namanya perang itu kayak main catur. Taktik, strategi itu penting. Iya. Iran dia ukur dong, kalau gue hajar militernya ngapain? Mendingan gue hajar ekonominya. Makanya sekarang bikin Dubai bergolak, Kuwait bergolak, Qatar bergolak adalah sentra-sentra ekonomi atau hub-hub ekonomi dia yang dihancurkan kan. Nah ini menurut saya akan membuat mereka bersatu. Dan ketika mereka bersatu, dalam hitungan jam yang tadinya Macron sama Perdana Menteri Inggris belum mau meminjamkan pangkalan-pangkalan, langsung iya gitu. Jadi itu jadi alat bargaining position dia ya? Jadi alat bargaining position. Jadi kalau ditanya sekarang konstelasi apa, saya udah bilang sudah di red alert. Nah tergantung nih bagaimana tekanan dari Rusia, tekanan dari Cina terhadap PBB untuk kemudian segera bertindak. Aku mau nanya, Ibu kan di Rusia. Ya. Dari Rusia sendiri, Pak Putin sendiri, ada instruksi-instruksi apa atau pergerakan apa yang kedepannya Ibu lihat? Nah ini yang menarik ya. Negara Rusia itu negara nomor 4 terbesar di dunia. Which is de facto menurut saya lebih nomor 3. Gitu kan. Dia tuh seperti Cina. Nyembunyiin. Kalau kita kan suka pamer nih. Oh duit kita segini. Ini kita segini. Kalau di sana kayaknya enggak deh. Reserve-nya berapa negara kalau bisa disembunyiin. Begitu, Bu. Negara kalau pinter begitu. Nggak flexing ya kan. Dia tuh lebih powerful dari yang di standarkan nomor 4 kalau menurut aku. Because I live there. Nah, dia aja dalam kapasitas itu dan juga Xi Jinping dalam kapasitas negara nomor 2 dunia, itu tuh stay cool dulu. Tar ya kita cool saya kaget aja sama dulu. Statement mereka dua negara ini. Iya, kita lihat dulu nih. Bukan reaktif, ada BOP soal BOP itu turun dari Tuhan, langsung kita jalankan. Iya. Kan nggak gitu. Kalau Amerika, andai kan gitu. Amerika minta Indonesia dukung dia. Dengan pastinya kan ada imbalan, ada komitmen kerjasama ke depan. Dan Iran juga minta dukungan kita. Kita dibelah nih sama dua kepentingan. Kita harus gimana, Bu? Kita nggak boleh bilang iya atau tidak terlalu cepat. Ya itu tadi saya bilang, kita mesti duduk dulu nih. Apa sih plus minusnya dengan kita ikut? Bisa nggak nih kita dalam posisi gantian? Oh, terus. Lu mau duduk sama gue nih. Nih, misalnya. Misalnya nih gue mau ini diginiin, ini digini. Iya dong, kayak sekarang Trump. Lu masuk BOP, dia bisa kondisiin orang. Udah bagus kita mau masuk, dikondisiin pula mesti ngasih 17 triliun lah ini itu. Coba. Nah, ada yang ngomong gini sama saya. Bu Koni, tapi kan juga Rusia ngasih 17 triliun. Walaupun dia nggak resmi di BOP ya. Dia kan tapi cuma mau ngasih 17 triliun karena namanya Board of Peace, bukan Board of War. Untuk perdamaian. Untuk bantu perdamaian Palestina. Betul, pemulihan dan lain-lain. Tapi dia itu pinter. Uang Rusia 4 tahun lalu itu kan ditahan. Reserve-nya dia, Federal Reserve dia kan ditahan oleh Amerika. Uang, jadi dia bilang gini, lu ambil aja dari uang yang gua tahan. Jadi dia sebenarnya nggak rugi apa-apa, malah nih ngeledek dong. Ya lu ambil aja tuh uang dari gua itu 17 triliun mah nggak ada apa-apa, duit gua banyak banget. Berarti si Putin itu lihai ya? Ya kalau nggak lihai nggak presiden berkali-kali. Dia kan cuma turun sebentar jadi wakil presiden. Makanya ditoes tuh sama si kayaknya emang dua-dua orang ini lihai semua. Kalau saya bilang itu bukan lihai, jago catur ya. Jago catur. Jadi strateginya tuh keren gitu. Jangan-jangan di show ayam ya. Kenapa jadi ke siu? Nih ada pertanyaan Bu, kalau tiba-tiba ada perang besar di kawasan Asia, mungkin terjadi nggak? Sangat. Jadi gini, kalau kita lihat buku putih pertahanan Prancis yang 5 tahun lalu aja, baca deh, buka karena itu buat umum kok. Itu beberapa daerah di kawasan kita, termasuk daerah di Indonesia, termasuk misalnya Laut Cina Selatan, kemudian di dekat Papua, di dekat Indonesia Timur, daerah Maluku itu sama dia udah dibunder-bunderin. Itu daerah sumber makan dunia, which is the fish. Ini kita ngomong ikan nih. Sumber makan dunia tuh di sana. Yang artinya orang tuh si ikan-ikan itu tuh berinteraksi kemudian hamil dan lain-lain ya. Dia migrasi kemana tapi di situ pusat. Buat dia area itu masuk ke dalam military operation other than war. Operasi militer selain perang. Artinya apa? Anytime mereka bisa masuk atas nama mau jaga ikan. Karena lu jaga ikan lu kagak becus. Gue aja yang jaga. Itu kalau ke daerah kita. Sama ke daerah Laut Cina Selatan. Itu gas reserve, itu oil reserve, itu food reserve dunia. Jadi manusia kan tentang survival. Intinya makanan. Intinya energi. Berarti kita kalau begitu kita dimakan dong ya?
Kalau kita sekarang nggak pinter-pinter dan nggak punya pemimpin yang pinter, makanya buat saya pemimpin yang pinter tuh dan lihai itu wajib Indonesia miliki. Iya. Tapi alat pertahanan kita juga harusnya kan capable. Nah sekarang pertanyaannya kan alutsista kita apakah capable untuk menahan apabila terjadi perang dan kita berperang. Nah itu. Saya ini kalau ditanya gitu, saya dosen di Sesko ya. TNI, AL, UAD, Sesko TNI. Iya. Mau secanggih apapun kita punya barang sekarang, termasuk beliin kapal induk gitu kan. Sanggup nggak kita mikirin trainingnya? Sanggup nggak kita mikirin personilnya? Cara menggunakan. Sanggup nggak kita memikirkan education systemnya? Ya kan? Sanggup nggak kita memikirkan infrastruktur? Karena barang mahal. Ya. Itu tempatnya khusus. Ya. Nggak bisa misalnya nih kita beli kapal induk terus digelentarkannya begitu aja, atau beli kapal terbang stealth yang sangat canggih. Itu harus ada beberapa komponen dia atau ini equipment itu harus tempatnya khusus. Yeah. Kemudian apakah information system kita jalan? Apakah logistik sistem kita jalan? Misalnya kapal induk kita lagi kemana? Bisa nggak logistiknya kita support? Berarti kita bicara keahlian ya? Bukan keahlian, sistem. Juga, sistemnya iya, keahlian dalam menggunakan sistem itu. Yang paling penting doktrin kita berubah nggak? Ini saya dengar kita punya kapal induk, tapi doktrin kita masih sisaan kamerata, masih inward looking defense. Kalau kita punya kapal induk dan kapal siluman untuk pesawat tempur siluman, artinya musuh kita udah bukan dalam negeri, musuh kita tuh ada di sana, mesti kita datengin. Yeah. Nah, doktrin itu yang mesti berubah. Ketika doktrin itu berubah, tentara nasional pun harus berubah namanya. Namanya udah nggak boleh lagi TNI, karena itu Tentara Nasional Indonesia, betul nggak? Harus namanya jadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nama itu membentuk karakter. Jadi ABRI dong. Ya. Mau apapun namanya, tapi dia angkatan bersenjata. Betul. Untuk Republik Indonesia, bukan tentara yang bermain dalam konsep nasional. Karena kalau konsep nasional, saya bisa tanya dong, ngapain lu punya kapal induk buat ke Papua? Ngapain lu punya stealth? Lu mau nyerang Aceh? Kan ada pertanyaan seperti itu akhirnya. Dengan semua statement-statement ibu yang ibu sering dapat serangan-serangan ini. Hanya satu, maksudnya serangan di mana di saya pribadi? Teror pribadi. Udah pastilah. Banyak ya? Nggak Indonesia kalau nggak diserang pribadi. Udah biasa ya? Bukan udah biasa, ternyata gitu. Dulu saya nyesel deh waktu saya ngajar dulu nih 10-15 tahun lalu, saya selalu bilang gini. Kalian tuh perlu canggih cuma satu hal, control your handphone. That's your real alutsista, saya bilang. Disitulah kamu bisa cuci rakyat, bikin banyak rakyat tuh mengerti tentang apa aja nih konsep pertahanan, konsep ketahanan negara, and so on and so forth. Sekarang yang saya ngomong tuh backfiring. Orang punya handphone, mereka juga pelihara cyber troops untuk menyerang akademisi, menyerang orang-orang yang dianggap berbeda. Padahal orang tuh bisa berbeda, tapi maksudnya tuh baik. Kan kita mau menuju Roma, jalannya nggak usah harus sama. Mungkin saya mau lewat kemana dulu, kayak besok saya mau ke Rusia, sekarang saya langsung tukar pesawat. Lewatnya lewat Asia Tengah, nggak usah lewat Dubai. Itu yang saya sedih, Bu. Yang harusnya kita gunakan gimana supaya musuh dari luar yang disebut Pak Prabowo itu antek-antek asing itu nggak bisa masuk ke kita dan pikiran kita, karena sekarang kan udah era neuroscience, era pikiran. Berarti benar ya perkataan Pak Prabowo bahwa memang ada indikasi antek-antek asing ini sudah beberapa kali coba masuk ke Indonesia. Bukan coba masuk, nyuruh megang map. Iya, itu antek asing udah nyuruh megang map, udah bukan lagi masuk. Tapi narasi di sosial media sih gila sih, Bu. Gila. Saya kan sangat intens banget. Iya, pasti ngawasin terus kan. Saya ngawasin banget pergerakan. Saya lempar satu pertanyaan, saya pengen lihat responnya mereka tuh bisa. Itu pertanyaan loh, Bu. Bisa menuduh, bukan statement ya. Bukan statement, bisa ngecikat, bilang saya apalah ini segala macam. Nah, itu juga jeleknya. Ini saya senang disebut sama Mas Edi barusan. Karena kayaknya kita jadinya hitam putih. Iya. Jadi kayaknya Indonesia tuh terbelah aja hitam putih gitu. Ya itu yang nggak boleh terjadi. Karena yang kita mesti pikirkan, semua rakyat kita ini cuma bikin tentang bangsa kok. Iya. Masalah di Indonesia itu jarang ada comparative studies. Betul. Jadi kalau bahasa Sunda tuh asa pang bener nak. Pokoknya gue deh uber alas, gue paling bener, gue paling tahu. Nah itu, begitu kelompok itu nggak ketemu, ya udah Anda hitam saya putih, nggak ada tuh gray zone. Iya, karena kan kita literasi itu kan datang dari sebuah diskusi. Dari sebuah diskusi. Diskusi yang isinya tidak akan selalu sama. Malah perbedaan itu yang melahirkan satu pemikiran baru yang mencari arah ke dua hal sih menurut aku. Kalau orang-orang sifatnya picik, dia cari jalan kejahatan. Kalau orang sifatnya baik, dia cari ke arah perdamaian. Iya. Harusnya kan ke sana. Dan yang saya takut cuma satu ya. Ini kalau orang lelah, yang pikir untuk pergi ke luar negeri mungkin banyak. Tapi yang lebih saya ngeri lagi adalah orang yang pikir ya udahlah kita merdeka. Itu lebih serem. Ini serem. Ini serem. Tahu nggak Pak Denny? Saya tuh kaget loh. Selama ini saya pikir negara terkecil di dunia itu namanya Liechtenstein.
di Eropa yang paling kecil itulah. Ya, setelah Andorra kan ada Liechtenstein itu. Ternyata ada lebih gila lagi loh. Saya lupa di mana ya. Tapi itu orang bikin negara benar-benar penduduknya cuma 10 orang. Jadi saking dia udah kesel, nanti ya saya takut salah nyebut nama soalnya. Nanti cari tahu ya. Tapi ada, coba aja. Jadi dia tuh negaranya, dia presidennya, dia apanya gitu. Pokoknya cuma 10 orang. 10 orang. Dan itu jadi perdebatan walaupun dia nggak masuk ke PBB karena cuma 10 orang. Tapi maksud saya, itu kalau kita lihat kan berarti dia udah kesel, mungkin udah mengikuti segala macam, dia nggak happy. Ya udah dia bikin komunitas, dan komunitas ini jadi negara merdeka. Kohesi persatuan itulah yang harusnya menurut saya dipakainya Komdigi ini, menurut saya harus aktif. Blasting aja, blasting sih. Menurut saya kan paling gampang jadi Komdigi ini blasting ya. Blasting aja tentang nilai-nilai persatuan, nilai-nilai bagaimana pentingnya kita kembali kepada azas kita tadi aja lah. Pancasila sama tadi non-aligned. Udah paling enak itu. Masalahnya Komdigi diserang mulu, Bu. Semua di Indonesia diserang, Bu. Kagak ada yang gak diserang gitu loh. Beda dikit serang gitu. Dan aku ngerasa tendensi itu adalah tendensi yang sudah menjadi budaya yang kedepannya menurut aku buruk banget. Everything yang you don't agree, lu serang gitu. Jadi kayak, kan saya belajar ilmu kasih ya, Bu ya. Jadi maksudnya ketika ada yang berbeda pendapat sama lu, bukan lu serang, lu dengerin, lu ayomin, what is dan the lu problem? dengerin problemnya apa. Iya, karena dari situ kita bisa menemukan solusi untuk bisa membangun internal kita. Tapi kalau semuanya diserang, jadi lama-lama negara ini penduduk saling serang. Dan nggak ada trust. Nggak ada trust. Dan kita dihancurin dari dalam. Exactly. Jadi kita nggak perlu dibuat Trump repot mecah antara tadi Pahlavi sama, iya bisa gratis. Betul nggak sih? Gratis. Nah itu. Oh itu yang dialami Iran mungkin ya. Dan mungkin aja bisa kita alami. Ya, sangat bisa. Makanya tadi ancaman si Jenderal Israel itu nggak main-main. Itu ngeri loh. Urus negara lu sendiri, masih banyak PR. Orang gue udah di mana-mana. Ada kalimat orang gue udah di mana-mana. Hari ini saya kedatangan orang yang tepat. Karena ini pesan yang pengen saya sampaikan lewat podcast ini. Jangan kita hilang persatuan gara-gara urusan negara orang. Ingat baik-baik, negara kita adalah tempat kita lahir. Itu hal pertama yang menjadi basic dasar kita jaga. Jangan sampai urusan sosial media jadi kita mengetik, akhirnya kita terpecah belah dengan segala macam hal. Disikat dari luar, kita semua selesai. Dan anak cucu kita nggak punya tempat tinggal lagi. Masa itu yang mau kita waris. Betul. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih kembali. Thank you so much. It's a good talk. Thank you. Okay, thank you.